Halo Knowledge Buddy, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Video kali ini akan membahas 4 saham pada sektor telekomunikasi. Alasan kenapa saya membahas sektor telekomunikasi, karena di sektor telekomunikasi terdapat emiten yang sering disebut sebagai saham blue chip, yang juga sering direkomendasikan kepada investor pemula. Selain saham blue chip, terdapat saham yang disebut-sebut memiliki dividen yield yang sangat tinggi. Selanjutnya terdapat isu calon emiten besar karena telah mager dengan salah satu perusahaan serupa. Dan terakhir terdapat saham yang juga disebut-sebut memiliki nilai under value. Untuk itu pada video kali ini saya akan mencoba melakukan analisa sederhana dan membandingkan keempat saham sektor telekomunikasi, sekaligus membuktikan stigma keempat saham ini. Adapun beberapa variabel yang akan saya gunakan, pertama capital gain, karena capital gain cerminan paling sederhana untuk menilai saham tersebut tumbuh atau tidak, dan juga capital gain salah satu keuntungan dari berinvestasi di pasar modal, sehingga melihat variabel ini sangatlah penting. Selanjutnya ekuitas atau modal bersih perusahaan. Ekuitas yang tumbuh memperlihatkan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang juga baik. Ketiga, laba bersih. Tentunya perusahaan yang baik memiliki model bisnis yang mampu menghasilkan laba bersih atau keuntungan, karena kita sebagai investor retail tentunya mencari keuntungan di pasar modal. Keempat, ada NPM atau net profit margin. NPM adalah persentase perbandingan antara laba bersih dengan total pendapatan, sehingga net profit margin akan memperlihatkan kemampuan strategi perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi NPM, maka semakin baik perusahaan tersebut. Selanjutnya dari perbandingan ekuitas dan laba bersih akan didapatkan ROE atau return on equity yang akan memperlihatkan seberapa besar keuntungan dari lembar saham yang dikoleksi atau dimiliki. Dan terakhir dividen dari keempat perusahaan, karena perusahaan yang rutin membagikan dividen membuktikan perusahaan itu berpihak kepada investor. Saya rasa keenam variabel ini telah cukup untuk memperlihatkan penilaian sederhana dari kinerja perusahaan. Sebelumnya ini adalah disclaimer-nya. Yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli, dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Variabel pertama, capital gain dari Telkom Indonesia. Jika diperhatikan, capital gain Telkom Indonesia dari awal IPO hingga hari ini memiliki kecenderungan capital gain yang meningkat. Tercatat terjadi kenaikan sebesar 297%. Namun jika diperhatikan, capital gain dari Telkom memiliki beberapa periode yang cukup lama untuk meningkat, terlihat pada periode 2008 hingga 2012 dan periode 2016 hingga 2021, di mana kedua periode tersebut capital gain Telkom tidak memiliki perubahan yang signifikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keuntungan capital gain dari Telkom tidak cukup besar bagi investor jangka pendek dan menengah. Selanjutnya capital gain dari Indosat. Terlihat harga saham Indosat sangat fluktuatif, dan jika dibandingkan harga awal IPO hingga hari ini, Indosat hanya memiliki kenaikan capital gain sebesar 8%. Namun yang menarik dari saham Indosat adalah range harga tertinggi dan terendah, di mana jika Knowledge Buddy perhatikan, harga tertinggi berada pada kisaran Rp5.000 hingga Rp6.500. Tentunya sinyal ini sangat membantu bagi investor jangka pendek. Sedangkan saham Excel memiliki capital gain yang juga cukup fluktuatif dengan kenaikan dari awal IPO hingga hari ini sebesar 19%. Namun pada tahun 2010 hingga tahun 2022, harga saham Excel cenderung turun dengan penurunan sebesar 46%. Dan terakhir untuk saham Friend mengalami penurunan signifikan dari awal IPO, di sisi lain tidak banyak perubahan selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat disimpulkan Telkom Indonesia cukup aman untuk berinvestasi jangka panjang, terlebih bagi Knowledge Buddy yang ingin menggunakan metode DCA atau dollar cost averaging. Dan untuk penjelasan metode DCA telah saya jelaskan di video cara nabung saham dengan gaji UMR yang linknya ada di deskripsi video ini. Sedangkan Indosat memiliki capital gain yang cukup fluktuatif, namun harga tetap berada pada nominal yang sama, sehingga saham ini cocok dalam berinvestasi jangka pendek. Sedangkan untuk Excel dan Friend memiliki capital gain yang masih kurang menguntungkan, sehingga untuk mengoleksi saham ini teman-teman membutuhkan analisa lebih. Variabel selanjutnya adalah ekuitas. Perusahaan yang baik dan tumbuh memiliki ekuitas yang juga tumbuh. Jika diperhatikan, ekuitas dari Telkom memiliki peningkatan cukup baik setiap tahunnya dengan pertumbuhan 14,5% selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya ekuitas dari Indosat. Berbeda dengan Telkom, ekuitas dari Indosat memiliki pergerakan yang cukup fluktuatif. Namun secara keseluruhan, ekuitas dari Indosat mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir sebesar 8,9%. Sedangkan Excel memiliki perubahan ekuitas yang cukup signifikan, di mana 5 tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 9,1%. Namun dapat diperhatikan 3 tahun terakhir Excel mengalami kenaikan yang cukup konsisten. Dan terakhir ekuitas Friend yang memiliki peningkatan yang cukup baik
baik dengan persentase kenaikan sebesar 110% selama 5 tahun terakhir. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Telkom memiliki nominal ekuitas jauh mengungguli perusahaan lainnya. Di sisi lain, Friend memiliki peningkatan ekuitas terkecil namun konsisten naik 5 tahun terakhir. Selanjutnya perbandingan laba bersih keempat perusahaan. Laba bersih Telkom sendiri mengalami penurunan pada tahun 2018, namun 2019 dan 2020 laba bersih Telkom konsisten naik. Sedangkan laba bersih Indosat cukup fluktuatif, tercatat tahun buku 2020 laba bersih Indosat mengalami kerugian sebesar 630 miliar. Selanjutnya, Excel mengalami kerugian pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 47%. Di sisi lain, Friend konsisten mengalami kerugian, namun jika diperhatikan kerugian tahun 2020 menjadi kerugian terkecil selama 5 tahun terakhir. Dan jika dibandingkan secara keseluruhan, lagi-lagi Telkom masih yang terbaik dalam menciptakan laba. Di sisi lain, pada tahun 2018 keempat perusahaan mengalami penurunan, sehingga dapat disimpulkan tahun 2018 perusahaan telekomunikasi mengalami gejolak yang kurang baik. Setelah melihat laba bersih, sekarang kita akan melihat NPM atau Net Profit Margin keempat perusahaan. NPM akan memperlihatkan kemampuan atau strategi perusahaan dalam menciptakan laba. Semakin tinggi NPM memperlihatkan perusahaan itu semakin baik dan peluang untuk memenangkan persaingan jauh lebih besar. NPM Telkom sendiri konsisten di atas 20% selama 5 tahun terakhir. Sedangkan Indosat memiliki NPM yang cukup fluktuatif, terlebih pada tahun buku 2020 NPM tercatat rugi sebesar 2%. Selanjutnya NPM Excel tidak jauh berbeda dengan Indosat, tercatat NPM Excel berada pada kisaran 1 hingga 2%. Dan terakhir Net Profit Margin dari Friend. Sekilas terlihat selama 5 tahun terakhir Friend konsisten mencatatkan kerugian. Namun Net Profit Margin Friend konsisten meningkat atau memperkecil kerugian selama 5 tahun terakhir. Hal ini sebanding lurus dengan ekuitas dan laba bersih yang membaik 3 tahun terakhir. Variabel selanjutnya ROE atau Return on Equity, di mana Return on Equity dari Telkom terbilang cukup baik dengan nominal terendah 18% selama 5 tahun terakhir. Tentunya ini hal yang sangat baik mengingat Return on Equity Telkom di atas rata-rata return dari deposito. Sedangkan Indosat dan Excel memiliki perubahan yang relatif sama, di mana tahun 2017, 18 dan 2020 kedua perusahaan mengalami penurunan. Di sisi lain, Friend konsisten mengalami kerugian, namun kerugian terus mengecil selama 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk dividen, Friend tercatat tidak pernah membagikan dividen sebelumnya. Di sisi lain, Excel tercatat membagikan dividen 7 kali selama 10 tahun terakhir. Sama dengan perusahaan sebelumnya, tercatat Indosat membagikan dividen selama 10 tahun terakhir sebanyak 7 kali. Terlihat dividen tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun hal ini terbilang wajar mengingat 3 tahun sebelumnya Indosat tidak pernah membagikan dividen. Dan untuk Telkom, perusahaan ini konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Dan sedikit kesimpulan, Telkom memiliki pergerakan capital gain yang cenderung naik namun lambat. Di sisi lain, Telkom adalah market leader di sektornya, dan jika dibandingkan perusahaan serupa di Indonesia, Telkom memiliki ekosistem terbesar dalam dunia telekomunikasi melalui anak dan cucu perusahaannya. Sehingga saya menyimpulkan Telkom baik dalam berinvestasi jangka panjang atau nabung saham. Indosat memiliki valuasi yang masih fluktuatif dan capital gain yang cenderung sama selama 5 tahun terakhir. Sama dengan Indosat, Excel juga memiliki valuasi yang masih fluktuatif, namun capital gain yang cenderung turun 3 tahun terakhir. Sehingga untuk berinvestasi jangka panjang pada perusahaan Excel sangat kurang menguntungkan. Dan terakhir, emiten Friend tercatat masih menghasilkan kerugian, namun selama 5 tahun terakhir Friend konsisten membaik, sehingga Friend patut untuk ditinjau beberapa tahun ke depan, karena perusahaan yang konsisten tumbuh akan berpeluang untuk menjadi calon saham multibagger. Oke, sampai sini video kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang akan dibahas sedalam biru laut.